Welcome back to Mas Adri, si informan biasa. Cerita kali ini adalah mengenai seseorang yang tiba-tiba sangat pintar akan matematika. Dia adalah Jason Paget. Jason Paget saat ini dikenal sebagai seorang ahli matematika asal Amerika. Tapi di balik sosok Jason Paget ini, ada satu kejadian luar biasa yang terjadi pada diri seorang Jason. Dan ini merupakan titik balik dalam kehidupannya menjadi seorang matematikawan yang cukup dikenal. Bagaimana Jason mendapatkan kepintarannya secara tiba-tiba? Tonton sampai selesai. Jason Paget ini adalah seorang anak muda yang tidak terlalu menyukai dunia akademis. Dalam arti dia tidak suka pelajaran dan sekolah. Dia juga tidak suka sama sekali dengan matematika. Jason bekerja sebagai sales kasur. Selain bekerja, kehidupan Jason sehari-hari adalah berpesta, senang-senang dengan banyak wanita, dan mabuk-mabukan. Dia juga sangat suka dengan dunia kebugaran. Jadi selain berpesta, dia selalu meluangkan waktunya untuk berolahraga. Dia pun juga pernah mengikuti beberapa kontes binaragawan. Pada 13 September 2002, Jason dan temannya berpesta di sebuah bar untuk berkaraoke dan minum-minum. Setelah selesai, Jason membayar bil dan berencana untuk mengantarkan pulang temannya yang sedang mabuk. Ketika keluar dari bar dan mau pulang, Jason tidak sadar kalau dia diikuti oleh dua orang yang bermaksud untuk merampoknya. Dia langsung dihajar dari belakang dan kepala bagian belakangnya dipukul dengan keras. Terakhir dilanjutkan dengan pukulan yang bertubi-tubi. Dia mencoba melawan, tapi tetap tidak cukup kuat untuk melawan dua orang perampok itu. Salah seorang perampok itu terus menendang bagian belakang kepala Jason dan meninggalkan Jason setelah mendapatkan yang mereka inginkan. Temannya Jason langsung membawanya ke rumah sakit yang kebetulan ada di persimpangan jalan tempat mereka diserang. Malangnya serangan tersebut mengakibatkan luka yang cukup parah. Jason mengalami memar pada ginjalnya dan geger otak yang cukup berat. Setelah diberikan beberapa obat-obatan, Jason diantar pulang oleh temannya. Jadi ketika di bar, si perampok mengamati siapapun yang bayar ke kasir, maka mereka berasumsi orang itu pegang uang cash, dan itu adalah incaran mereka. Pagi hari ketika Jason bangun tidur, dia mulai mengalami hal yang berbeda dari biasanya. Dia mengalami gejala panik yang berlebihan, memiliki rasa takut yang sangat besar terhadap kuman. Jason bisa mencuci tangannya 10-20 kali dalam sehari. Berkali-kali juga menyemprot kamarnya dengan spray anti kuman dan memilih untuk mengunci diri di rumah. Selain itu, hal aneh lainnya adalah ketika dia melihat benda-benda di sekitarnya, dia melihat pola yang membentuk benda-benda tersebut. Ketika dia melihat air mengalir dari keran, aliran tersebut dilihatnya seperti gabungan dari garis-garis yang bersinggungan. Kemudian melihat tangannya, dan terdapat juga gambaran garis yang membentuk tangannya. Dalam setiap objek atau benda yang dia lihat, dia melihat pola garis dari benda-benda tersebut. Jason sangat terkesan dengan pola-pola yang sangat indah itu, sehingga dia bisa menghabiskan waktu berjam-jam setiap harinya untuk menggambarkan pola dari garis-garis yang dia lihat. Suatu ketika Jason pergi bertemu dengan seorang fisikawan, membicarakan pola-pola yang dia lihat, dan menunjukkan gambar-gambar yang dia buat. Dari perbincangan mereka berdua, terdapat satu titik temu yang dapat dijelaskan, dan pola-pola yang dilihat oleh Jason merupakan hal yang terkait dengan rumus-rumus persamaan matematika. Jason melihat rumus-rumus tersebut sebagai gambar atau berbentuk geometri. Jadi mereka membicarakan hal yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Ketika berbicara rumus matematika Pi Big Squeeze Theorem, maka yang dilihat Jason adalah gambar seperti ini. Untuk rumus fusion matematika ini, bentuk pola yang digambar oleh Jason adalah seperti ini. Ketika berbicara rumus akar pangkat 3, maka ini adalah pola yang dilihat oleh Jason.
Pola ini memiliki bentuk kubus. Untuk rumus pangkat 3 dari 8 hasilnya adalah 512. Dan pola yang digambar Jason pada kubus terluar memiliki 8 bentuk persegi di masing-masing sisinya. Kalau dihitung secara keseluruhan, maka hasilnya akan sama dengan 512. Dari sini terlihat mereka memiliki cara yang berbeda untuk mengartikan satu hal yang sama. Seorang ahli saraf, Berit Brogaard, berpendapat bahwa Jason kemungkinan mengidap synesthesia, yaitu suatu kondisi yang mengakibatkan terjadinya stimulasi salah satu indera yang memberikan dampak reaksi terhadap indera yang lainnya. Contohnya begini, ada orang yang bisa melihat warna dari suara kicauan burung. Ada yang bisa merasakan bulan Maret itu rasanya seperti daging. Dan masih ada banyak kombinasi yang lainnya. Dalam hal ini, Jason dapat melihat pola dari setiap objek yang dilihatnya. Kemudian Brogaard membawanya ke pusat penelitian otak di Universitas Aalto dan menemukan bahwa Jason mengidap sindrom Savant dan synesthesia. Nampaknya peristiwa pemukulan yang dialami Jason secara tidak sengaja membuka akses ke bagian otak yang orang biasa tidak bisa akses secara sadar. Dan juga korteks visualnya bekerja berdampingan dengan bagian otak yang mengerjakan perhitungan matematika. Jason menuliskan kisahnya dalam sebuah buku Struck by Genius dan melakukan tur ke seluruh dunia untuk menceritakan kisahnya dan mengedukasi orang-orang tentang matematika dengan caranya. Kita semua tahu kalau hidup penuh misteri dan tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada hidup kita. Setiap kejadian, baik maupun buruk, pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Kisah Jason Paget ini adalah pembelajaran bahwa musibah tidak selamanya membawa penderitaan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan sampai jumpa.